Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Tetap Kuat dalam Iman. Tetap kuat dalam iman. Nas Alkitab Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Tetap kuat dalam iman. Analisis sistematis. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Iman adalah kunci untuk tetap kuat dalam kehidupan Kristen. Kita harus memahami bagaimana cara tetap kuat dalam iman. Analisis sistematis. 1. Kekuatan dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. 2. Iman sebagai perisai. Iman adalah perisai yang melindungi kita dari serangan musuh. Kita harus memegang iman yang kuat. Kita harus memegang iman dengan kuat. 3. Firman Tuhan sebagai pedang. Firman Tuhan adalah pedang yang memotong serangan musuh. Kita harus menggunakan firman Tuhan dalam setiap situasi. 4. Doa sebagai senjata. Doa adalah senjata yang efektif dalam peperangan rohani. Kita harus berdoa dengan tekun dan percaya. 5. Kesadaran akan musuh. Kita harus sadar akan musuh yang menyerang kita. Kita harus waspada dan siap untuk menghadapi serangan musuh dengan kekuatan iman, dengan kekuatan firman Tuhan. Penerapan. 1. Tingkatkan iman Anda. Tingkatkan iman Anda dengan membaca firman Tuhan, berdoa dan meminta Tuhan meningkatkan iman Anda. 2. Gunakan firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan sebagai pedang dalam setiap situasi. Berpegang pada firman Tuhan dan jangan ragu. Percaya tetap pada firman Tuhan bahwa janji Allah itu iya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. 3. Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun dan percaya. Jangan berhenti berdoa sampai Anda menerima jawaban. Kesimpulan, iman adalah kunci untuk tetap kuat dalam kehidupan Kristen. Kita harus memahami bagaimana cara tetap kuat dalam iman dengan mengandalkan Tuhan, memegang iman, menggunakan firman Tuhan, berdoa dan sadar akan musuh. Tuhan, kami datang
kepadamu dengan iman yang lemah dan kuat. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami dan bahwa kami dapat mengandalkan-Mu dalam setiap situasi. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap kuat dalam iman. Bahkan ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan, bantu kami untuk tidak menyerah, tetapi untuk maju terus dengan percaya diri dan iman yang kuat. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan bahwa Engkau akan selalu bersama kami. Kami mengandalkan-Mu untuk memberikan kami kekuatan dan bimbingan dalam setiap situasi kami, dalam setiap langkah kami. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan kami iman yang kuat dan percaya diri sehingga kami dapat mengandalkan setiap situasi dengan keberanian dan kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja, Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hamba bersyukur kepada Engkau Tuhan, kepada hari ini Tuhan mengajar kami agar hidup tetap kuat dalam iman. Biar kami tetap kuat dalam iman kami, percaya kepada-Mu ya Yesus. Firman-Mu menyatakan agarnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biar kami kuat di dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Tolong kami, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini. Jika mereka lemah, kuatkan dengan kuat-kuatan iman. Biar bangkitkan iman mereka agar tetap mengandalkan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Biar kami semua umat-Mu memiliki iman kepada Engkau, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Biar pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait di dalamnya, semua biar tetap kuat dalam iman, tetap kuat dalam iman dan mengandalkan kuat di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa Indonesia ini, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Semua yang terkait dalam bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, rakyatnya diberkati oleh Tuhan, dan hidup boleh percaya, mengandalkan, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang suci dan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Injil boleh diberitakan dengan leluasa pada bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil. Nama Yesus Kristus, kekuatan Kristus yang diberitakan, kuasa Kristus yang diberitakan, disampaikan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti kami juga percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kami semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami diselamatkan dan siap masuk surga bersama dengan orang-orang kudus di surga dan para malaikat. Dan orang-orang kudusnya memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat iblis, setan dan antek-anteknya, para penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dan kami bersada di surga, kami bersuka cita bersama Tuhan kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan.
Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian, keamanan bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman. Hidup percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, mengangkat orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Biar kami semua umat manusia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan surga dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil. Tuhan berkati gembala jemaat, pendeta, para pemimpin gereja. Tuhan berkati para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati para majelis penatua. Tuhan berkati semua umat yang melayani Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan. Banyak orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosen S1, S2, dan S3, para mahasiswa S1, S2, dan S3, semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin mulia, makin dikenal, makin diberkati oleh Tuhan. Dan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel banyak menjadi berkat bagi manusia. Dan Tuhan kirim jiwa-jiwa orang-orang, mahasiswa-mahasiswi boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel menjadi garam dan terang dunia, menjadi membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini di mana kami berada. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang ada kami dalam tubuh kami, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di usus, di lambung, penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami, penyakit saraf kejepit, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit ginjal, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan oleh kuasa Yesus Kristus, kami perintahkan engkau keluar, tinggalkan tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan kami yang percaya kepada Kristus, kami yang sakit telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami telah dikuatkan, kami sehat kembali oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan, oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang esa, kami berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, sertai kami, urapi kami, suci kuduskan kami, ampuni segala dosa dan salah kami, Bapa. Allah yang esa, Allah yang luar biasa, Allah yang patut dipuji, disembah, diagungkan, dan dimuliakan. Allah yang patut kami beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan siaran program ini, hamba berdoa, kami semua butuh penyertaan, kasih, kemurahan, dan anugerah perlindungan Tuhan.
Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, memberkati kita, melindungi kita, dan mengajar di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau, memberkati engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis, pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati kesehatan kami, memberkati studi kami, memberkati pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami, memberkati kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sertai kami Bapa, berkati kami hari ini. Lindungi kami Bapa, terus menerus. Engkau lindungi kami, sertai kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kami binasa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan kami bodoh. Tanpa Tuhan kami lemah. Kami butuh Tuhan untuk menyertai kami. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang menyertai kami dan memberkati kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.